Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan sharing sih, sebenarnya lebih ke sharing. Jadi terkait ini pemerintahan desa ya. Jadi banyak yang menyoroti hari ini pemerintahan desa. Apakah eh, pemerintahan desa itu bekerja secara maksimal atau tidak? Ataukah pemerintahan desa itu eh, apalagi dengan tambahan apa, menjadi jabatan kepala desa 6 tahun ya, itu apakah maksimal, apakah itu bermanfaat itu. Jadi terlepas dari itu semua, masalah di desa itu salah satunya itu terkait manajemen SDM. Jadi SDM-nya ada dan perlu di manage aja sih. Jadi contoh seperti ini, uh, beberapa masalah yang menjadi akarnya adalah uh, di desa itu siapa yang mengerjakan itu hanya itu saja. Contoh urusan sektor A yang mengerjakan itu, urusan sektor B itu juga, semuanya itu juga. Padahal di dalam desa itu ada namanya, ada staf-staf perangkat ya. Staf perangkat itu diketuai oleh kepala di apa, sekretaris desa. Jadi ada perangkat desa itu ada sekretaris desa, ada kaur, ada kasih, sehingga manajemen manajemen orang ini harus disesuaikan dengan, eh, sudah tidak berbicara disesuaikan dengan keahliannya, sudah tidak, tapi sudah seharusnya disesuaikan dengan tupoksi yang eh, dijabat. Contoh, kaur apa itu memiliki tugas dan fungsi apa, kasih apa itu seperti apa, sehingga eh, tugas-tugas ataupun itu harus didistribusikan kepada kaur kasih yang memiliki jabatan tersebut, sehingga supaya nanti tidak terjadi uh, overlapping pekerjaan. Jadi supaya pekerjaan bisa maksimal dan juga pengkaderan juga lebih lebih maksimal, sehingga uh, di desa itu tidak ada yang namanya, atau dimanapun ya, kita manusia, tidak ada namanya aku tidak bisa gitu ya, apalagi di dalam dunia pemerintahan ya. Ya, kalau itu menjadi tugas pokok dan fungsinya, ada pekerjaan apapun ya harus bisa bagaimanapun caranya, kan gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah supaya pemerintahan desa eh, itu stabil dan tidak ada kendala di kemudian hari. Jadi eh, di dalam manajemen perangkat, manajemen SDM itu harus diperhatikan. Jadi jangan hanya berpaku pada dahulu seperti ini bisa dijalankan, atau bahasa Jawanya ngene aja cukup. Itu jangan. Karena apa? Karena tuntutan hari ini pemerintahan desa lebih lebih harus profesional, harus lebih profesional lagi gitu ya. Karena apa? Karena tuntutan pekerjaan sangat-sangat berat, bukan hanya berat ya. Sebenarnya hanya bagaimana pemerintah desa itu diberikan kewenangan untuk menjalankan beberapa tugas-tugas itu sesuai peraturan perundang-undangan dengan baik gitu. Jadi uh, itu harus diperhatikan, walaupun di dalam beberapa peraturan, contoh ya, kalau di dalam peraturan-peraturan SOTK itu
sering disebut bahasanya begini. Contoh kaur apa ya? Kaur umum atau kaur perencanaan atau apa perangkat jenis yang mana gitu ya. Itu memiliki tugas 1, 2, 3, 4, 5. Yang pasti itu adalah dalam rangka membantu kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambilan keputusan ya, sebagai eh, kepala kepala desa gitu ya. Itu selalu di poin terakhir disebutkan, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Nah, ini kadang yang menjadi momok kalau tidak bisa dipahami lebih dalam. Jadi menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa itu seakan-akan ini hak prerogatif kepala desa untuk memerintah ataupun menjalankan, menyuruh atau mendelegasikan tugas kepada eh, perangkat sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan analisisnya yang oh ini yang bisa mungkin ini itu tidak bisa. Karena apa? Harus dikembalikan dulu kepada tugas pokok dan fungsi. Supaya apa? Supaya nanti beberapa perangkat itu tidak terjadi overlapping pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan ya, itu nanti pasti tidak maksimal, dan nanti ditakutkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi itu malah tidak ter, apa ya, tidak terselesaikan dengan baik atau malah tidak paham. Itu nanti bahaya. Sehingga dalam melakukan manajemen SDM di pemerintahan desa itu harus benar-benar jeli ya, jeli. Sehingga tadi yang saya sampaikan klausul terkait eh, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa itu adalah tugas lain yang tidak termuncul di tugas pokok dan fungsi gitu ya. Itu harus dipahami. Sehingga yang paling utama contoh kalau kalau ada tugas atau pekerjaan ataupun apa ya, oh ini ada kaitannya tentang ini kepada distribusinya kepada kasih pemerintahan gitu contohnya. Jangan diberikan kepada eh, kaur kesrah. Kasih pemerintahan dulu itu yang harus diterapkan. Berikan kepada kasih pemerintahan. Nah, nanti kalau diberikan kepada di luar tugas pokok dan fungsi pejabat yang berwenang itu, maka itu tidak akan stabil di pemerintahan desa itu. Karena pasti ada satu atau dua tugas pokok dan fungsi itu yang tidak terlaksana dengan baik. Itu pasti, entah yang menjadi tugas pokok yang pasti yang inti ataukah yang tambahan itu karena tidak akan menjadi maksimal gitu ya. Sehingga itu harus diperhatikan. Nah, eh, masih banyak yang berpikir, oh karena ini eh, perangkat ini dekat dengan kepala desa ini, maka ini diberikan tugas ini, karena ini tidak terlalu dekat atau tidak dipercaya, maka tidak diberikan tugas ini, padahal itu sebenarnya tugasnya gitu ya. Itu akan menjadi masalah. Jadi akar masalah dari carut marut ataupun mungkin tidak stabilnya di pemerintah desa itu sebenarnya salah satu masalahnya itu adalah di manajemen atau di penataan sumber daya manusia yang tepat, atau juga lebih spesifik lagi di pendistribusian pekerjaan kepada pihak-pihak tertentu itu. Itu perlu diperhatikan ya, eh, perlu dipelajari ya oleh eh, pejabat-pejabat ataupun oleh pihak-pihak kepala desa ya, oleh kepala desa. Sehingga eh, harus dipelajari dulu tugas pokok dan fungsi itu harus dibaca. Karena apa ya? Karena jangan sampai hanya insting ya, jangan sampai menjalankan pemerintahan itu insting. Kalau menjalankan pemerintahan itu insting, bahaya.
Bahayanya apa? Insting itu tidak pas karena logika kita ya, logika ataupun insting kita itu kadang tidak tepat gitu ya. Bahasa-bahasanya gini, menjalankan sesuatu itu tanpa dasar atau tanpa dasar hukum kalau di dunia pemerintahan ya, itu tingkat benarnya atau tingkat benarnya itu mungkin tidak ada sampai 5%, tidak akan sampai 5%. Sehingga yang harus dipelajari adalah harus dilakukan, pelajari dulu aturannya, terapkan aturan itu, karena di pemerintahan itu tidak ada satu elemen pun tanpa dasar hukum ataupun tanpa argumentasi hukum, bukan atas dasar suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Itu sehingga itu harus diperhatikan, supaya apa? Supaya eh, dalam menjalankan jabatan sebagai kepala desa itu lebih tenang nantinya, lebih tenang, sehingga mudah dan enak itu ya. Eh, kita membaca atau kita mempelajari dasar hukumnya saja ataupun dasar aturan apa yang menjadi kebijakan kita, itu aja kadang ada salahnya, ada kemungkinan juga salah. Eh, Apalagi yang kita tidak membaca aturannya atau tidak eh, memiliki dasar atas kebijakan itu ataupun eksekusi kebijakan itu tanpa dasar, maka itu akan membahayakan dirinya. Itu mungkin itu yang menjadi hmm, analisa saya ya, sepengetahuan saya, dan yang menjadi titik tekan beberapa hal yang menjadi permasalahan di desa saat ini. Karena saat ini itu tidak bisa disamakan dengan desa pada tahun 2005, 2010. Tidak bisa. Karena salah satu titik apa ya? Titik lompatan itu di Undang-Undang 6 2014 itu. Hingga mulai itu ada dana desa, pengelolaan dana desa itu, perangkat desa itu dituntut lebih. Walaupun hari ini kalau melihat status masih tidak jelas gitu ya. Tapi ya begitulah, kita tunggu aja regulasi-regulasi yang ada dan pertimbangan-pertimbangan yang ada gitu ya. Tapi yang pasti seperti saya katakan tadi di awal, eh, masalah dari pemerintahan desa mungkin yang kok rada carut marut ya. Ini salah satunya coba penataan penataan sumber daya manusianya atau penataan distribusi tugas, distribusi kewenangannya, harap sesuai aturan supaya tidak carut marut di dalam pemerintahan itu. Itu saja sih mungkin sharing. Jika ada kritik, ada saran, ada diskusi, ataupun ada pengen bahas apa, silahkan komentar di video ini. Nanti kita buat diskusi ataupun kita buat judul ya, kita buat judul untuk kita telah lebih lanjut kira-kira seperti apa uh, masalah atau kendala-kendala yang dihadapi mungkin teman-teman ya. Walaupun saya juga banyak masalah ya. Ada masalah-masalah di desa itu yang perlu diskusikan maksudnya. Kita perlu didiskusikan, kita perlu uh, cari semakin banyak kepala ya kan? Semakin banyak kepala, semakin banyak membaca, kita nanti akan menemukan solusi-solusi yang itu bisa dipertanggungjawabkan lah, minimal jika kita salah pun kita punya dasar ya. Karena yang pasti yang perlu kita lakukan niat baik dan tujuan baik dulu. Masalah hasil pikir di belakangnya. Nah, mungkin sekian sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.